Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Sore hari ini kami mau berikan hati kami sepenuhnya untuk Engkau. Kami undang Engkau hadir dalam ruangan ini, mengurapi kami satu persatu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Roh Kudus, kami mencintai, kami mengasihimu. Kami minta Engkau benar-benar hadir, menyatakan kuasa-Mu yang ajaib di tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja kan pengen ketemu Tuhan. Amin. Pengen menikmati hadiratnya, pengen ngalami Tuhan sore hari ini. Siapa yang pengen? Kuncinya meski pingin ketemu Tuhan dan memiliki kerinduan dengan Dia. Kalau kita hanya sekedar datang ke gereja tanpa memiliki kerinduan, seperti kita memiliki sebuah hubungan dengan pasangan hidup kita, tapi kita nggak memiliki cinta, sering salah mengerti, sering salah paham, sering ribut, gegeran, bahkan berantem. Ujungnya apa? Cerai, bukan? Kita punya Tuhan yang baik. Semakin kita dekat dengan Tuhan, orang dekat dengan Tuhan itu yang di dalamnya ini harus benar dulu. Tidak boleh simpen sakit hati, jengkel, marah, yang gampang uring-uringan, yang kelakuan yang benceno, yang simpen dendam harus beres dulu. Makanya kan setiap hari kita harus berdoa. Tahu nggak kenapa kita harus berdoa? Waktu setiap hari kita berdoa, kan kita mesti beresin hati kita dulu di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau kita berdoa dengan kepahitan, kita simpen jengkel, simpen marah dengan orang lain. Alkitab katakan kalau kamu mempersembahkan korban, kamu ingat dengan sesamamu, tinggalkan persembahan. Temuin dulu, beresin hati. Artinya perlu beres nggak satu dengan yang lain. Ada yang masih simpen jengkel, sakit hati sama orang nggak? Nggak ada kan? Ada yang simpen marah sama orang karena diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, difitnah, pernah dituduh, dikata-katain. Karena kita sering ketemu orang-orang yang kelakuannya menjengkelkan dan benceno, betul apa enggak? Dan kita sering kali terpancing untuk marah. Kalau kita terpancing marah, bisa berdoa apa enggak? Kan tidak bisa berdoa, meski diberesin dulu di hadapan Tuhan. Makanya sebelum kita berdoa di hadapan Tuhan, ini hati ini kan meski beres dulu. Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita itu harus benar dulu. Kan kita nggak bisa benar dengan perbuatan kita sendiri. Kita perlu darah Yesus menguduskan. Kita perlu darahnya menyucikan kita. Semakin hari kita semakin berdoa, semakin dikuduskan, semakin disucikan. Mana ada orang yang kudus dan suci hari ini? Kita semua pernah bikin kesalahan kan? Siapa yang nggak pernah berdosa? Angkat tangannya. Nggak ada, semuanya pernah berdosa. Semuanya pernah bikin kesalahan. Kalau pasanganmu bikin kesalahan, anakmu bikin kesalahan, suamimu bikin kesalahan, tetanggamu bikin kesalahan, jengkel nggak lama-lama? Kadang susah ambil marah-marah kan? Marah-marah nggak? Ada yang istrinya bikin marah terus, suaminya bikin marah terus, lama-lama kesel nggak? Loh, kok nggak pernah marah ya? Nggak punya emosi ya? Waktu ada orang lain sikapnya benceno, ngeselin kita, kita sering marah kan? Bahkan kita sering kali ngomong begini, kamu boleh bikin kesalahan sekali, dua kali, ketiga kali, lama-lama aku bisa marah. Pernah dengar perkataan seperti itu? Sekarang saya mau tanya, berapa banyak kita bikin kesalahan sama Tuhan? Kita nyakitin, kurang ajar, nggak tahu diri, ngomel-ngomel, gerutu, ngeluh, kesel, jengkel sama orang lain. Terus kita datang sama Tuhan, diampuni nggak? Diampuni apa nggak? Baik nggak Tuhan? Kalau Tuhan baik, kita mesti ngapain sama Tuhan? Hormati Tuhan toh, mengasihi Tuhan kan? Tangguh kalau mengasihi Tuhan tuh ngapain? Berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Kalau engkau berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan setiap hari, lama-lama engkau berubah nggak karaktermu? Sikapmu berubah nggak?
Harusnya berubah. Ini udah umurnya sudah di atas 50 tahun rata-rata. Atau ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang masih 20-an tahun. Harusnya tambah hari kan kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi kalau rambutnya sudah putih, kelakuannya kayak anak-anak, perlu dipertanyakan, selama ini ke gereja dengerin apa? Dengerin pendeta ngomong, terus pulang lupa. Harusnya semakin hari kita dengar firman, semakin diubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus itu apanya? Karaktermu itu loh, kelakuanmu itu loh, sikapmu itu loh, pikiranmu itu loh, perasaanmu itu loh. Ada yang masih gampang marah nggak di sini? Kok kayaknya suci semua ya? Kayaknya sabar semuanya di tempat ini. Yang di atas senyum-senyum kayaknya jadi orang sabar semua ya. Selama kita tinggal di bumi, kita sering ketemu dengan orang yang ngeselin. Sering kan? Siapa yang pernah kepancing marah? Siapa yang kepancing marah? Pernah nggak? Sampai kesel nggak bisa tidur? Nggak ada ya? Kayaknya nggak perlu dikotain deh. Mikirin perkataan orang sampai nggak bisa tidur. Kira-kira yang pinter siapa? Kitab Amsal katakan seperti ini. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Tapi bijak yang mengabaikan cemooh, yang menerima teguran, itu orang bijak. Seringkali kita dengerin perkataan orang dan kita sakit hati. Tahu nggak, amarah itu tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kita senangnya marah kan? Puas kalau marah. Yang rugi kamu loh. Tuhan tidak pernah rugi, kita yang rugi. Siapa yang pernah marah-marah? Hari ini mesti belajar menguasai diri. Kalau kamu mesti marah-marah, artinya kamu belum bisa mengendalikan diri. Terus doa nggak dijawab, marah-marah sama Tuhan. Tuhan pernah marah nggak sama kita? Udah bikin dosa, kelakuannya dablek, ngeyelan, bikin kesalahan, belum diberkati gerutu ngomel, Tuhan marah nggak sama kita? Kita udah sering kali ngomel sama Tuhan, Tuhan marah nggak sama kita? Kalau Tuhan marah, habis kita jadi bubur. Nyatanya Tuhan baik kan? Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Bukannya sekedar menjadi tua, besarin anak cucu. Tapi kita harus berjalan dalam kehendak-Nya. Dijadikan orang-orang yang berfungsi, berguna, jadi berkat buat orang lain. Itu dimulainya dari mana? Dimulainya dari hatimu harus beres dulu di hadapan Tuhan. Sikap hatimu harus benar. Dan hari ini engkau harus pingin punya kerinduan ketemu Tuhan, pingin ngalami Tuhan. Amin. Siapa yang pingin dijamah Tuhan? Jangan pegang tas, jangan pegang handphone, jangan pegang Alkitab. Sekarang bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Sekarang lihat saya mau ajarin Bapak Ibu bisa nyembah, bisa berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau mesti fokus sama Tuhan. Ketika kita nyembah Tuhan, kita harus fokusnya pada pribadi Tuhan. Tapi banyak orang nyembah Tuhan fokusnya pada persoalan dan masalahnya. Siapa yang datang kepada Tuhan hanya sekedar minta doanya dijawab? Kebanyakan kan? Kadang pikirannya mengembara kemana-mana. Hari ini
Ketika Bapak Ibu tutup mata dan buka tanganmu sembah Tuhan, berikan hatimu sama Tuhan yang terbaik. Tuhan kan gak minta duit kita kan. Gereja yang butuh duit untuk bayarin listrik, untuk bayar maintenance dan lain sebagainya. Tuhan gak butuh duit kita. Tapi Tuhan yang paling mau adalah hati kita. Katakan hati saya. Hati di mana? Di mana? Hati bukan, ini paru dan jantung. Hati itu di sini. Di perutmu. Itu tempat tinggalnya Tuhan. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, di mana? Di hati kita. Atau di manusia roh kita. Makanya kita kan menjadi orang yang lahir baru semua kan. Orang yang lahir baru itu bukan dicemplungin air, dibaptis, dapat sertifikat baptisan dari JKI, dari GPDI, dari GBI, dari gereja manapun. Sertifikat baptisan kita nggak laku di surga. Karena di surga nggak ada nama gereja. Lahir baru itu kelakuanmu, karaktermu yang diubah sama seperti Tuhan. Step by step. Tuhan berikan hati yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Dulu kita nggak bisa nyembah Tuhan, tiba-tiba kita bisa nyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam kita. Katakan, Tuhan tinggal di dalam saya, bersemayam dalam tubuh saya. Makanya kan kita ini menjadi tempat tinggalnya Tuhan, jadi baitnya Tuhan. Di Korintus dikatakan, kamu tidak tahukah kamu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan dekat gak sama kita? Sangat dekat, dia menyatu denganmu. Kalau Tuhan tinggal bersamamu, menyatu denganmu, kira-kira engkau jadi powerful gak? Powerful itu apa jenenge bahasa Jawa nih? Apa? Luar biasa. Punya pengaruh gak kalau Tuhan bersamamu? Siapa kalau jalan-jalan malam, kalau ada temennya tenang, adem, kalau sendiri ketakutan? Ada orang yang kalau tidur meski nyalain TV, dia nggak bisa. Kalau nggak terang, dia takut gelap. Baru ditemani baru adem. Kalau ditemani toh aja, temani manusia yang banyak kekurangan, rasanya tenang. Bayangin, Roh Kudus yang dulunya menyatu dengan Allah Bapa, diminta oleh Yesus tinggal di dalam kita, menyertain kita. Yohanes pasal yang ke-14. Dia tinggal di dalammu, dia menyertai kamu, dia mengurapi kamu. Waktu Bapak Ibu sedih, stres, bingung, ada yang gak punya duit gak? Punya duit semua ya, kayaknya diberkati semua ya. Waktu kamu lagi gak punya duit, sedih, lagi bingung, kacau, Tuhan di sampingmu gak? Hanya mata kita kan gak bisa lihat. Alkitab katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, aku tinggal bersamamu. Tapi kan kita seringkali mikirin diri kita sendiri kan, lupa dengan Tuhan yang tinggal di dalam kita dan menyertai kita kan. Ngerti gak sampai sini? Kira-kira hari ini Tuhan begitu dekat gak dalam hidupmu? Kamu merasa jauh dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Dengar ya, Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Hanya kita sering menjauh dari Tuhan. Kita memilih melakukan hal yang menyakitin hatinya. Seringkali kita melakukan hal yang melukai Tuhan. Tapi kita meski sadar hari ini Tuhan tinggal di dalam kita, menyatu dengan kita. Kalau ada masalah persoalan, seringkali kita ngomongnya sama siapa? Puji Tuhan, bertobat semua. Tapi banyak orang kan yang dicari pendetanya kan, minta dikonseling kan. Apalagi kalau pendeta ada yang nubuatan seneng nggak? Oh, di sini puji Tuhan, dah bertumbuh dewasa dalam Kristus. Ada orang yang nyarinya pendeta, dipikir pendeta jalan keluar. Padahal Tuhan yang menyertai hidupmu. Bapak Ibu, kita suatu hari ini nanti akan memerintah bersama Kristus setelah kematian. Semua orang kan ngantri kan menuju perjalanan dipanggil Tuhan untuk memerintah bersama Kristus. Dan hari ini kita mempersiapkan diri kita. Kita ini memiliki warga kerajaan surga, punya KTP warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Tinggal tunggu waktu. Setiap orang berbeda-beda jadwalnya. Nah, sebelum jadwal itu tiba, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan selama kita tinggal di bumi ini. Kita lakukan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Pujian kita, penyembahan kita.
harus diberikan yang terbaik. Hidup kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita berikan yang terbaik sama Tuhan, Tuhan hargain nggak? Tuhan hormati nggak? Kalau engkau hari ini pingin Tuhan, kira-kira Tuhan hadir menjamahmu nggak? Sekarang tutup matamu. Tutup matamu. Mulai sembah Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan, korban pujian. Sembah Tuhan. Terima kasih di dalam hadirat-Mu kami memuji-Mu, kami berikan yang terbaik. Roh Kudus, ini mianamu syalamu se, ini mianama nanamu so, hinamu se.
Berjalan dalam pusat hatimu. Malam hari ini berhembus kuasamu. Ini miamu namu. Nama senamose ikimamoso. Nikmati Mazmur ini dan kau akan merasakan hadirat Tuhan. Sementara aku menyanyikan Mazmur ini, urapanmu turun yang di balkon. Nikmati hadirat Tuhan. Sementara aku menyanyikan Mazmur ini, gelombang pengurapan itu bergerak, bergeraklah. Tuhan
menikmati hadirat-Nya. Engkau disembah, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Balkon, lihat saya. Yang di balkon, Halo, halo. Panggil ibu yang di ujung itu, kasih tahu dia suruh turun. Iya. Suruh turun. Sama ibu yang dua itu suruh turun nih. Iya, dia suruh turun. Aku percaya, anaknya ditinggal saja, suruh ngurusin yang lain. Saya mau doain ibu. Aku percaya ini depan ini, di depan ini. Dah, itu dua orang turun. Syaka mana mose nara lamure. Sikiamo di sini. Angkat tanganmu dua-dua. Ibu di sini, Bu. Angkat tanganmu. Tuhan, oh Tuhan. Lihat orang ini, Tuhan. Sekarang terima pengurapan itu. Ada 3 orang di depan ini terima urapan itu. Nah, sekarang semakin kuat. Sekarang, go. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Now, gelombang pengurapan semakin kuat. In Jesus, in Jesus. Syanama senamo toko naralamo. Inimiti piana rama sebe. Ikina moza. Jesus name. Urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus. Berkati. Jesus. Urapan. Oh Jesus. Tuhan. Sekarang pengurapan semua. Nah. Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kamu pengen didoain sini? Rabasheko namonto. Situ. Tuhan berkati anak ini. Lihat kesetiaannya. Sekarang aku berdoa pengurapan itu semakin turun in Jesus name. Ada api pengurapan mengalir dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Tuhan berkatin orang ini. Pak, maju ke depan. Tolong, maju ke depan. Suami istri sini. Lagi tolongin. Ini belakangnya. Lagi. Buka tanganmu dua-dua, Pak.
Receive anointing. Go. Jesus, jangan sentuh Pak, biarin Pak. Jangan dipegang, jangan dipegang. Jangan dipegang. Terima pengurapan ini. In Jesus name. In Jesus name. Kuat urapannya. Now, 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 now. Jesus. Receive the anointing. Ada pengurapan yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak. Sekarang urapannya mau turun. Semakin kuat, semakin kuat. Jesus. Receive the anointing. Urapan itu mengalir. Go. Go. Bangkitin. Angkat. Angkat, 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 angkat. Angkat. Maju lagi. Pegang. Terima pengurapan ini. Double porsi. Go. Jesus name. Go. Urapan itu semakin go in Jesus name. Receive the anointing. Jesus name. Semakin kuat Pak. Urapan itu semakin turunin Jesus. Urapan itu turunin Jesus name. Terima. Apimu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki Jesus. Amin. Nikmatin saja, gak usah takut. Ada urapan Tuhan. Now, sekarang mengalir. Api turun mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama. Terima pengurapan sekarang dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Go. In Jesus. Pakai orang ini Tuhan dalam nama Yesus. Jesus. 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 In Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Berkati semua orang dalam ruangan ini. Yang maju ke depan diberkati, ibu itu juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. I just want to praise you. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Bapak ini terima pengurapan. Terima berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu turun mengalir. Sekarang penuhi urapan itu mengalir dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semakin kuat pengurapan itu dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Anugerah dan pengurapan. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I just want to praise you. Siapa yang menikmati hadiratnya? Tuhan baik nggak? Hadiratnya ada dalam ruangan ini dan Dia hadir memanifestasikan kuasanya. Haleluya. Ada orang-orang yang ingin dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Angkat tangan. Bangkit berdiri di tempatmu. Sekarang kamu bangkit berdiri yang ingin dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Yang buka tanganmu dua-dua seperti engkau minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, bilang Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku. Yang lain gak usah nonton, ini bukan pertunjukan. Ini Tuhan yang kerja. Tutup matamu. Apa yang ngeliatin saya? Sembah Tuhan. Ada orang di balkon, sekarang aku berdoa mengalami kepenuhan Tuhan.
Dalam nama Yesus, sekarang jamah. Engkau sendiri yang tumpang tangan, Engkau sendiri yang mengurapi. Sekarang penuhi. In Jesus name. Ada sesuatu yang bergerak memenuhi ibu ini. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang mengunung, turun dari ujung kepala sampai telapak kaki. Ada urapan Tuhan. Terima ibu urapan itu in Jesus name. Terima. Jesus name. Jesus name. Di balkon Tuhan penuhi dia. Urapi dia. Makeko pasendo namante kene BTP. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyembah Tuhan itu enak kan? Orang ngalami Tuhan itu enak ya. Kita semua suatu hari akan bertemu dengan Tuhan. Suatu hari kita akan memerintah bersama Kristus. Makanya hari ini kita mesti mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, harusnya kita nggak perlu khawatir tentang apapun dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu detailnya hidup kita. Dia tahu keluhan kita, Dia tahu kekurangan kita. Bahkan Dia tahu sakit penyakit kita. Setiap sel di dalam tubuh kita Dia tahu. Makanya kita mesti nempelnya sama Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita memang selama tinggal di bumi harus bekerja, harus melakukan aktivitas. Saya pun juga masih bekerja. Saya bukan hamba Tuhan atau pendeta yang malas. Saya hamba Tuhan yang bekerja. Kalau pendetanya bekerja, harusnya Bapak Ibu juga harus lebih rajin bekerja. Karena fokusmu bukan melayani Tuhan kan? Fokusmu menjalani hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau bekerja di kantor, di pabrik, di rumah, mungkin udah pensiun, tinggal sama anak dan cucu, tapi engkau harus tetap nempel sama Tuhan. Engkau pingin Tuhan lebih dari yang lain. Siapa yang ngerasakan Tuhan hari ini? Rasanya hadir real nyata. Enak kok deket sama Tuhan. Enakan marah atau enak nyembah Tuhan? Enak marah? Mana? Lebih enak deket Tuhan ya kan? Siapa yang pernah ngalami rasa susah hidupnya sampai sedih, pernah kan ngalami kayak begitu? Terus kita cerita sama orang lain malah diomongin kan? Sekarang kita ceritanya sama Tuhan. Tuhan yang ngerti segala sesuatu. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan itu punya rancangan yang penuh dengan pengharapan atas masa depan kita. Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang anakmu, tentang cucumu, tentang hidupmu sendiri. Nanti aku seperti apa, aku mesti bagaimana. Cukup engkau menyerahkan dirimu di hadapan Tuhan. Daud berkata, Raja Daud pernah berkata ngomong begini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah sangat tua dan renta. Aku tidak pernah melihat loh anak cucunya orang benar itu minta-minta roti. Dimulainya dengan orang benar kan? Siapa yang benar? Bapak Ibu hari ini harus hidup benar di hadapan Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Masa depanmu dijamin Tuhan. Anak cucumu pun akan diberkatin Tuhan. Tahu nggak? Selama kita hidup sampai hari ini, kita sebenarnya sedang menulis sejarah. Sejarah tentang hidup kita. Nanti anak cucumu akan mengingatnya sejarah itu seperti apa. Engkau menjadi orang yang murah hati, lembut, berubah, bertobat, memberkati, atau malah sebaliknya. Kita sedang nulis sejarah setiap hari berjalan bersama Tuhan. Bahkan dalam kondisi nggak enak pun engkau sedang menulis sejarah bersama Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, perjalanan hidupmu enak apa enggak? Ujungnya pasti enak, awalnya nggak enak. Kalau ikut Tuhan tuh bayar harganya di depan, kita nikmatinya di belakang. Kalau dosa, kita nikmatinya di depan, bayarnya di belakang. Kita mau ikut Tuhan kan? Waktu kita memilih ikut Tuhan, sebenarnya kita mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jalan sama Tuhan. Sedih, susah, bahagia, dapat duit, dapat berkat, dipromosi, diurapi, diberkati, kita tulis sama Tuhan. Lagi nangis, jerit-jeritan, histerit, panik, dikeselin, dijengkelin, difitnah, dituduh, kan kita tetap berjalan sama Tuhan. Kita tulis sejarah kita. Apalagi yang sudah punya umur seperti ini, kan ada anak dan ada cucu, kan dilihat kan
Kekristenan kita itu dilihat orang. Katakan, saya dilihat orang. Sikap saya dilihat orang. Loh, diajak ngomong belum makan ya. Katakan, saya dilihat orang, diperhatikan orang. Tindakan saya, keputusan saya, emosi saya dilihat orang. Apalagi anak cucumu, dia melihat kelakuanmu seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau setiap hari berjalan sama Tuhan dalam kondisi babak belur, tetap nyembah Tuhan. Kadang orang tua ini kadang kalau mengalami kesusahan gak diceritakan ke anak kan, kadang kan maunya kita ceritakan ke anak yang baik-baik saja kan. Waktu engkau melihat berjalan bersama Tuhan, belum melihat terobosan, belum melihat breakthrough, belum melihat pertolongan Tuhan, kan kau sedang nulis sejarah sama Tuhan, langkahmu setiap hari. Anakmu kan ngelihat, bener loh papi saya, bener loh mami saya ini hidupnya berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Mereka akan nyontoh kita. Guru yang terbaik, yang sering dicontoh orang, yang sering dilihat orang adalah diri kita, orang tua ini. Makanya dalam kondisi apapun kita harus tetap senyum dan bahagia. Amin. Kalau Bapak Ibu hidupmu sedang susah, sedang sumpek, tambah kamu sedih, stres malahan, justru kita harus senang. Ikut Tuhan itu bahagia. Katakan, ikut Tuhan itu bahagia. Sekalipun belum ada jalan keluar, sekalipun ngadepin masalah, bahagia. Karena ada Tuhan yang sumber penyelesai masalah kita. Amin gak? Baik gak Tuhan kita? Tapi kadang kita gak baik kan sama Tuhan. Kita harus tetap baik sama Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Lebih suka ngomel atau lebih suka nyembah Tuhan? Jujur. Kadang lebih suka ngomel kan? Siapa yang lebih suka ngomel? Jujur, hari ini harus berubah ya. Sekarang kalau ada apa-apa, diem dulu. Tuhan, maumu apa atas hidupku? Tapi kebiasaan, mulutnya lebih cepat dari pendengarannya. Terus kalau kita mulutnya ngomong duluan, baru 5 menit, 10 menit sadar, loh aku ngomong salah. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Kira-kira Tuhan sakit nggak ngelihat kelakuan kita yang modelnya aneh kayak begini? Tapi kita akan seringkali cuekin kan perasaan Tuhan. Kita mau belajar peduli dengan hati Tuhan dalam kondisi apapun. Jangan pernah bereaksi apapun yang tidak benar, yang tidak sesuai firman Tuhan. Lebih baik kita diam. Kata kitab Mazmur, diam dan tenanglah, ketahuilah bahwa aku Tuhan. Tapi lebih banyak kita jerit-jerit, teriak-teriak. Setelah orang terluka, orang tersakitin baru sadar, sudah telat. Siapa yang marahnya seringkali telam, baru sadarnya belakangan. Oh iya, aku tadi ngomong marah ya. Nggak, kayaknya nih sabar semua yang sebelah sini nih. Loh, kok nggak berekspresi ini gimana ini? Ayo senyum dulu, kanan kiri lihat dulu. Lu suruh lihat kanan kiri lo, masa bengong aja. Yang di atas, coba senyum dulu. Katakan hahaha, coba. Orang disuruh senyum aja susahnya setengah mati. Di gereja itu harus bahagia, mukanya jangan cemberut. Apa gitu. Ku berbahagia yakin teguh, tahu lagu zaman Musa itu. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Sekarang mulai buka mulutnya dan ngomong, aku. Bukan mulai senyum. Bahagia itu bukan begini ya. Bahagia itu senyum. Coba. Selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saya mau kasih tahu ya, saya tuh sama istri saya sering nggak punya duit. Tapi orang sering telepon minta duit, keren kan? Berarti nggak kelihatan miskin kan? Tahu kenapa? Karena mukanya senyum terus.
Nggak lama kemudian kita diberkatin Tuhan. Kita bisa bagi duit ya Bang orang ya. Kita berkatin orang. Bahkan saya itu baru sakit parah kemarin. Saya ada pendarahan di otak. Istilah orang dunia itu stroke, sebenarnya bukan kayak gitulah. Aku nggak demen dengar berita itu ya. Ada pendarahan. Saya nggak bisa jalan selama 2 minggu. Dalam kondisi nggak berjalan kan saya perlu butuh duit banyak, ke rumah sakit, beli obat dan lain sebagainya. Itu sering diteleponin orang, Pak tolong kita lagi bangun gereja, Pak tolong saya nggak punya duit buat beli beras, beli susu. Mereka nggak tahu loh kalau saya sakit, mereka nggak tahu kalau saya nggak punya duit. Tapi sering kali kita, Hani ada berkat kita bagi ya. Sampai anaknya digigit kutu, nggak punya duit mau ke klinik, minta kita kirim, kita kasih. Bukan berarti saya kebanyakan duit, kelebihan duit. Ada berkat, just enough, cukup, dicukupin kebutuhan saya. Kenapa? Saya ini bergantung sama Tuhan. Saya bukan bergantung dengan orang lain. Kalau saya dipelihara Tuhan, Bapak Ibu dipelihara Tuhan nggak? Kalau saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang, Bapak Ibu dipakai nggak? Wong Tuhan yang kita sembah sama kok. Tahu nggak? Orang itu kalau lagi stres, terus mukanya cemberut, menarik nggak? Kita sering kayak begitu apa nggak? Katakan enggak. Saya mau senyum, saya mau bahagia, saya mau muji Tuhan. Nanti berkatmu datang. Bayangin kalau hubungan suami istri kerjaannya cemberut-cemberutan, apa yang terjadi? Minggir sana, kita kasih batas guling. Jangan deket-deket, gerah, alasannya gerah. Sumu, nih musim panas ini. Padahal lagi kesel. Tapi sekarang saya sama istri saya tanyain itu, istri saya ada di depan. Setiap hari saya bilang I love you sama dia. Tahu I love you kan bapak-bapak? Apa? Aku minta duit. Apa kata I love you itu? Aku tuh sayang sama kamu. Setiap hari itu minimal saya ngomong 15 kali loh. Karena orang yang semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai pasangan hidupnya, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Kalau suami istri jalannya bareng bersama Tuhan, berkatmu berkelimpahan. Seperti tadi, hari ini kita menulis sejarah bersama Tuhan setiap hari. Dan anak cucumu melihat. Nanti apa yang kamu lakukan hari ini, anak cucumu akan menikmati berkat itu loh. Kalau hari ini hidupmu benar, hidupmu takut akan Tuhan, mencari Tuhan, nanti anak cucumu diberkati Tuhan. Tidak perlu takut sama mereka. Karena Tuhan tahu persis Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rencana nggak atas hidup kita? Punya tujuan. Bukannya sekedar hidup, makan, tidur, besok nonton TV dan lain sebagainya kan? Tapi Tuhan punya tujuan yang spesial, katakan tujuan khusus. Saya pernah ngomong di sini kan, coba lihat telapak tangannya. Punya telapak tangan semua nggak nih? Coba lihat. Di telapak tangan ini ada apa? Garis-garis enggak? Apa namanya? Sidik jari. Sidik jari ini kalau kita cap jempol. Ada yang nyamain nggak? Nggak ada kan? Orang yang pernah mati, orang hidup hari dan hidup akan datang, nggak pernah ada yang nyamain. Padahal hanya garis-garis. Artinya kita ini di handmade. Apa tuh? Handmade itu apa bahasa Indonesianya? Diciptakan spesial. Katakan saya spesial. Nggak ada yang nyamain. Tuhan kita kreatif nggak? Kalau Tuhan itu ciptakan kita spesial, Tuhan punya tujuan nggak? Tuhan punya maksud nggak? Sekarang jadi masalahnya, kamu ngerti nggak maksudnya Tuhan? Belum ngerti? Mulai datang sama Tuhan. Tanya Pak Wesley, tanya Bu Elis, apa sih tujuan hidupku? Nanti diajari. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar firman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Katakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tahu nggak kata damai sejahtera itu apa artinya? Bahasa Jawanya itu adem, ayem, tentrem. Enak nggak kalau punya hidup adem, ayem, dan tentrem? Makmur, gemari, pahlo, jinawi, toto tentrem, kartora harjo. Apa wis, mbuh lah. Tahu kan kalau hidupnya adem ayem, tidur enak nggak? Makan enak nggak? Makanya kita harus ngerti tujuan Tuhan, karena Tuhan punya tujuannya supaya kita ini tinggal di bumi menikmatin janjinya.
Bukan hidup menderita, melarat, kekurangan, stres, bingung, kacau. Itu bukan rancangan Tuhan, itu rancangan setan. Karena setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan rancangannya membawa kita hidup penuh pengharapan, damai sejahtera dan tenang. Biasanya yang mencuri damai sejahteramu apa? Marah bukan? Kalau lagi kesel sama seseorang, jengkel kan? Mau doa bisa nggak? Nggak bisa toh? Ingat-ingat mukanya, gedek lagi aku, kesel lagi. Dicuri nggak damai sejahteramu? Sadar nggak kalau dicuri sekarang? Kamu ambil balik nggak? Atau ya kok wehne aja langsung sama setan? Siapa yang seringkali damai sejahteranya hilang? Gara-gara kesel, gara-gara marah, gara-gara emosi. Pernah ngalami itu tuh? Terus apa reaksimu? Diem aja, jarno ae wis lah, memang arek kuwi ndablek ngono. Ya. Atau kita mau belajar mengampuni, melepaskan pengampunan. Sekarang kalau hatimu nggak tenang, hatimu nggak damai, artinya damai sejahteramu dicuri setan. Engkau harus beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Halo? Do you mudeng or not? Ngerti mudeng apa ora? Nah, kalau hatimu nggak tenang, hatimu lagi kesel sama orang, artinya setan curi damai sejahteramu. Kalau sudah tahu begitu, sekarang meski datang sama Tuhan, Tuhan beresin hatiku. Apa yang tidak benar di dalamku ini? Apa yang nggak enak di hatiku ini? Cabut sampai ke akar-akarnya. Beres terus sama Tuhan di hadapannya. Amin. Kira-kira kalau kamu lagi marah, kesel, kamu mau ikut marah-marahan atau kamu belajar datang kepada Tuhan sekarang? Tahu kan solusinya mesti ngapain? Kita lanjutkan lagi. Bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan itu bukan datang dari Tuhan. Seringkali kecerobohan kita, makanya kita mesti hati-hati. Saya sakit, tahu nggak Bapak Ibu kenapa saya sakit? Karena kebodohan saya. Saya nggak jaga makan, saya nggak tahu atur pola hidup, makan sembarangan, kadang kurang tidur dan lain sebagainya. Kita ini kan punya bait, kita ini kan adalah baitnya Tuhan. Kita harus jaga tubuh kita, kita harus rawat tubuh kita. Amin. Supaya kita umur panjang dan jadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang juga melihat ada Tuhan manifestasi melalui hidup kita. Terus, dan apabila ini kita lanjutkan, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Masa depanmu dijamin Tuhan nggak? Perlu khawatir lagi nggak? Mau stres nggak? Kalau Tuhan sudah jamin, dijamin apa nggak? Bagian kita kan ikut aja sama Tuhan. Jadi masih mau sedih-sedih, bingung-bingung apa enggak sekarang? Ngerti ayat ini, engkau jalanin hidupmu bahagia. Sekalipun dalam kondisi tidak enak, kondisi yang rasanya iki piye toh Tuhan kayak begini, tapi engkau tetap bisa bahagia. Karena dibalik semua yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya satu. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan membawa kita dalam kehendaknya, ngalami promosi dan tujuannya. Dengerin baik-baik ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Harusnya kita ngikuti rancangan Tuhan nggak? Tapi kita sendiri kita punya rancangan loh, diri kita ini. Setan juga punya rancangan loh. Ngerti nggak? Kita sendiri punya rancangan, Tuhan punya rancangan, setan punya rancangan. Yang jadi masalah kita mau ngikutin yang mana? Kalau ingin berhasil kan simpel sebenarnya hidup kita kalau ingin berhasil kan. Dengar suara Tuhan dan lakukan, pasti berhasil. Yang jadi masalahnya kita jarang dengar suara Tuhan. Yang kita sering malah dengar suara orang, suara emosi kita, suara marah kita. Yang lebih parah lagi dengar suara setan. Hancur nggak? Hancur. Berapa banyak di antara kita yang pernah ngambil keputusan salah? Masalahnya bukan selesai tambah ruwet. Pernah ngalami? Kira-kira itu keputusan Tuhan atau keputusanmu atau keputusan setan? Sekarang kan harus belajar peka, bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan, baik dan sempurna. Jangan ngikutin mau kita sendiri. Kadang mau kita sendiri nggak bener loh di hadapan Tuhan loh. Kan kita mau ngikutin maunya Tuhan, supaya ujung hidup kita didapatin berkenan. Suatu hari kalau kita ketemu Tuhan, saya ketemu Tuhan, Bapak Ibu ketemu Tuhan, silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba.
karena aku berkenan kepadamu. Seneng kan digituin? Tapi waktu kita ketemu Tuhan, siapa kamu? Aku gak kenal kamu, nyah dari hadapanku. Ngenes gak kayak gitu tuh? Tujuan kekristenan kita kan suatu hari pengen didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sebentar lagi selesai ya, sabar ya. Saya dari Jakarta, Bu Elis keluarin duit banyak buat beli tiket. Ngomongnya sedikit panjang gak apa-apa ya kan? Katakan, saya senang dengar khotbahnya. Saya pingin dengar, lah kok gak mau sih dipaksa sedikit? Karena saya masih pingin dengar. Khotbahnya bagus bilang. Terima kasih ya, sekalipun dipaksa. Suatu hari kita pingin ketemu Tuhan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kan gak mau tuh jadi orang Kristen ini, gak tahu setelah mati ditolak Tuhan. Percuma dan sia-sia semuanya. Kenapa kok sampai ditolak Tuhan? Karena ngikutin, jadi kekristenan ngikutin mau kita sendiri. Sejak kita ini menjadi orang percaya dan lahir baru, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang di dalamku. Artinya kita ngikutin maunya Kristus, jalan sesuai kehendaknya, semaunya Dia. Tapi kita sendiri aja kalau kesel sama orang suruh ngampuni aja kadang susah kan? Siapa yang pernah kesel sama orang dan suruh ngampuni susah? Nggak ada kan? Udah bertobat semua atau nggak ada yang ngaku? Saya cium aroma yang nggak ngaku ini. Dengerin baik-baik. Sekarang kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau ada orang ngeselin, benceno, kita pingin marah, pingin kesel, atau ngikutin kata Yesus? Kalau ngikutin kata Yesus ngapain? Suruh mendoakan, suruh memberkati. Kalau ada orang ngeselin saya, ikutin saya. Kalau ada orang ngeselin saya, mulai hari ini saya mau doakan, saya mau berkati. Kira-kira ada orang fitnah kamu, tuduh kamu, caci maki kamu, mau nggak kamu memberkati dia? Kirim makanan, kirim roti ke rumahnya. Dagingmu nangis loh, teriak-teriak loh. Nggak gampang loh. Kan Yesus katakan seperti itu. Benar nggak? Kitab Amsal ngomong begini nih. Kalau ada seterumu lapar, beri roti, beri makan. Seteru itu orang yang bermusuhan dengan kita kan? Bisa saja dia jengkelin, benceno, iri dan lain sebagainya kan bisa kan? Betul nggak? Justru Alkitab katakan beri makan, berkati. Tahu nggak apa yang terjadi waktu kita melakukan seperti itu? Kita menaruh bara api di atas kepala, itu rambutnya kobong nggak? Lama-lama gundul nggak? Itu cara Tuhan. Cara manusia kita bikin balas kan? Dia ngomong kesel, nyakitin, kita sakitin. Orang dunia kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau kamu baik sama saya lebih baik sama kamu. Kamu jahat saya lebih jahat sama kamu. Itu kata orang dunia. Kata Yesus beda. Kan kita mau diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus. Siapa yang ingin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus? Bukan mukanya yang gondrong kayak orang bule itu, bukan. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, keputusanmu, kelakuanmu harus sama seperti Yesus. Contoh simpelnya, kalau orang ngeselin tadi disuruh ngapain? Memberkati dan awas yang ngomong ngedum, kamu nggak sesuai apa kata Tuhan. Makanya kalau ada orang ngeselin kita disuruh diem kan? Diem, jangan bereaksi apa-apa. Orang fitnah, orang nuduh kita itu kita nggak perlu balas, kita tuh diem. Waktu kita diem itu sebenarnya memberi waktu Tuhan untuk membalas. Siapa seringkali kita difitnah, dituduh, kita mau coba klarifikasi. Mungkin si A sama si B lagi ngomongin kita, terus kita mau temuin si B, aku nggak seperti yang dikomongin si A lo ya. Kita nggak perlu kayak begitu. Waktu kita diam, kita memberi waktu untuk menjelaskannya. Dan waktu kita diam tuh enak nggak? Waktu difitnah suruh diam enak nggak? Enak. Oh, dagingmu akan jerit-jeritan, kurang ajar, ini gimana? Tapi kan aku harus ikut firman, aku memberkati. Sekarang prakteknya seperti itu. Ngerti nggak praktek firman itu kan seperti itu mudahnya. Tapi prakteknya kan setengah mati kan. Dagingmu yang nggak suka. Tapi hari ini kita melakukan seperti itu. Nanti lama-lama hidupmu kalau berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, Alkitab katakan dijamin Tuhan masa depan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Keren nggak?
Apa saja yang dikerjakan tangan kita, Tuhan akan bikin berhasil. Kira-kira kita ini orang keren nggak? Jadi berkat nggak bagi banyak orang? Jangan merasa aku nih sopo, Pak, aku kerjain nang dapur ngoncai bawang tok. Sekalipun ngoncain bawang, kamu keluar ngomong sama tetanggamu diberkati loh. Kalau ada Tuhan. Tapi kalau ada dirimu ya kamu malah uring-uringan, ngomel-ngomelan. Tapi nggak ada orang yang gampang ngomel kan di sini? Katakan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena hari ini bertobat. Waduh, suruh ngomong susah ya, angele. Perhatikan ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan berjanji, nek kamu ada apa-apa, berdoa kepadaku dan berseru kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Suami istri itu ke siapa yang punya istri? Angkat tangannya. Kalau istrimu ngomong kamu nggak dengerin, ngomel nggak dia? Ngomel kan? Istri-istri, kalau omonganmu nggak didengerin suamimu, kesel nggak? Ya, saya punya istri loh, dia ngomong saya nggak dengerin, dia ngomel loh. Jadi belajar kok soalnya. Suami pun juga sama. Pasangan kita kalau kita ngomong nggak dengerin, dia ngomel. Tapi Tuhan berjanji, kalau kamu ngomong sama aku akan mendengarkan kamu. Tuhan tuh baik banget kan ya. Harusnya kita hormati dia dalam segala hal. Kita berdoa pasti dijawab Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita sering pingin doa kita cepat-cepat dijawab. Tapi Tuhan punya waktu yang berbeda. Kadang seringkali diulur waktunya, tepat pada waktunya. Maunya kita cepat-cepat, seringkali diperpanjang waktunya. Supaya ngapain? Supaya kita itu belajar mengendalikan diri, menguasai emosi, belajar takluk dan tunduk kepada firman. Katakan amin. Masih mau dengar? Ya. Ayat yang ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan menemui kita. Keren gak itu? Baik ya. Berapa banyak kita bikin dosa? Seringkali kan? Terus kita minta ampun, sampai hari ini diampuni gak sama Tuhan? Tapi kalau orang lain bikin kesalahan, kenapa gak mampuni? Kita bikin kesalahan berkali-kali, Tuhan ampuni kita. Dia baik sama kita. Artinya kita disuruh berubah. Kalau aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Dipulihkan keadaan kita. Engkau hari ini ngalami keadaan apa? Saya kapan hari gak bisa jalan loh. Gak bisa jalan sama sekali. Tanya istri saya itu, pakai kursi roda. Ternyata saya berjalan normal kan. Kan gak kayak orang kelihatan orang sakit, bekas orang sakit, keseger kan. Agak ganteng dikit ya. Yang sini nggak percaya kalau saya ganteng, ya sudahlah. Memang kurang kok sebenarnya memang. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan segala tempat di mana kamu telah aku ceraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku membuang kamu. Ini janjinya seperti kepada bangsa Israel yang ada pembuangan, tapi ini janji juga buat kita. Tuhan itu tetap baik. Yang jadi masalahnya kita harus nempel sama Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, nempel sama Tuhan tuh hatimu, pikiranmu, perasaanmu nempelnya sama Tuhan. Diberkati nggak hari ini? Kira-kira kamu pulang ngerti nggak apa yang harus kamu lakukan? Ngerti nggak apa yang harus kamu perbuat? Saya udah khotbah berapa jam ini? 1 jam ada? Belum ada ya? 1 jam? Baru 1 jam. Tambahin lagi 2 jam. Hari ini sekarang kita mau koreksi hati kita sendiri. Siapa yang suka ngoreksi orang lain? Siapa yang suka koreksi kelemahan orang lain? Suka ngomongin kekurangan orang lain? Ada nggak di sini? Sekarang lebih baik ngoreksi kekurangan kita sendiri. Amin. Yang di balkon, katakan saya mau belajar melihat kekurangan saya supaya saya bertobat dan diubahkan. Saya mau stop. Diajak ngomong angele. Saya mau stop ngomongi kekurangan orang, apalagi ngomongi kekurangan istri. Haleluya, pada ketawa semua ya. Kalau kita koreksi diri kita sendiri, kita tambah hari berubah nggak?
Hidupmu tambah berubah nggak? Tambah lebih baik nggak? Makanya kekristenan kita itu tambah hari harus tambah berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau mau jadi Kristen dari tahun ke tahun tetap sama, perlu dipertanyakan. Jangan ngikutin Yesus. Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah, diubah dalam hadiratnya. Karaktermu lo, gaya bicaramu lo, kelakuanmu lo, keputusanmu itu harus berubah sesuai dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau tetap sama dari tahun ke tahun. Ada orang yang sudah bertahun-tahun di gereja, bahkan makan di gereja, tidur di gereja, tapi kelakuannya nggak dewasa di dalam Tuhan. Harusnya engkau dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa itu ya keputusannya, kemauan dan kehendaknya harus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kira-kira kalau engkau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, hidupmu tuh damai dan sejahtera. Ada nggak yang hidupnya nggak bahagia hari ini? Anak kecil ada? Tolong disingkirin dulu sebentar. Sebentar lagi saya selesai. Kalau boleh diam ya, dikasih permen atau dikasih dot biar tenang. Nggak apa-apa kalau tenang aja, nggak apa-apa. Dengerin baik-baik. Tadi mau ngomong apa lupa. Kita tambah hari harus semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bayangkan kalau hidupmu serupa segambar dengan Tuhan, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Orang di sekitarmu seneng gak dekat sama kamu? Sekarang saya mau tanya, orang di sekitarmu hari ini seneng gak ngelihat kamu? Kalau deket-deket kamu seneng gak? Jangan deket dia. Jangan deket dia. Ketus, galak, horor, histeris, panikan, tukang utangan. Hati-hati. Kalau orang deket dengan kamu dan orang gak seneng sama kamu, kamu harus berubah loh. Yang di balkon, suamimu tambah bahagia gak? Istrimu tambah bahagia gak? Anak-anakmu, mantumu seneng gak ngelihat kelakuanmu? Hei di balkon, halo, halo. Kalau mantumu gak seneng sama kamu, kamu mesti koreksi diri loh. Perlu berubah loh. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat bagi semua orang. Orang yang dekat kita kan ngelihat kita kan, cara ngomong kita, kelakuan kita. Orang yang dekat kita ngelihat kelakuan kita yang bencana, kira-kira kita sudah jadi berkat atau malah jadi batu sandungan? Perlu bertobat toh? Perlu berubah kan? Nanti kamu ngelihat anak cucumu dekat dengan kamu, aku sedang dekat, seneng sama oma sama opa ini, sama nenekku ini orang luar biasa, ini penuh kasih. Jangan deket oma sama opa, cerewet, bawel, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit larang. Wes nggak usah lah, kuno dia kuno. Jangan sampai seperti itu. Apalagi engkau yang suka berantem dengan mertua, dengan mantumu, perlu berubah loh ya. Amin. Enggak ada yang berantem sama tetangganya kan? Enggak ada kan? Semoga enggak ada, dan kalau ada perlu bertobat hari ini. Karena engkau dipanggil untuk jadi berkat buat orang di sekitarmu dengan keluargamu. Amin. Diberkati? Bangkit berdiri sama-sama. Apa? Nyanyi lagu apa yang enak? Enggak demen aku. Kurang. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Tutup matamu dan kita mau berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Sore hari ini kami bawa hati kami menyembah-Mu. Hati kami memuji-Mu. Roh Kudus,
Inyana Mose Inamoso Ibibikiamo. Aku berdoa buat malam hari ini, sore hari ini. Firman-Mu berkuasa mengubahkan hati kami, berkuasa mengubahkan hidup kami. Yesus, Yesus. Menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Firman ini berkuasa mengubahkan. Firman-Mu Tuhan. Dan aku berdoa setiap orang yang ikut ibadah ini diberkatin Tuhan. Semuanya diberkati, semuanya diberkati. Tidak ada satupun yang pulang tidak diubahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap orang, buka tanganmu dua-dua sekarang. Angkat tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Terima pengurapan ini. Setiap orang dalam ruangan ini, aku berdoa Engkau sendiri yang tumpang tangan atas kepala mereka satu persatu yang di balkon. Terima pengurapan ini. In Jesus name. Jamah satu persatu. Yang di bawah jamah satu persatu. Berkati mereka, urapi mereka, jamah mereka. Bawa mereka dalam pengalaman-pengalaman ilahi. Mereka diubahkan, mereka dilawat Tuhan. Semakin diberkatin Tuhan, semakin didapatin berkenan di dalam hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan. And God bless you.